apakah bisa oli motor bebek dipakai di oli motor matic? Kemudian sebaliknya, apakah oli motor matic bisa dipakai di oli motor bebek atau yang bergigi? Jawabannya adalah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia otomotif, kita telah mengenal dengan pelumas atau oli. Di sini ada dua macam, oli untuk motor matic sama oli untuk motor bergigi atau motor bebek. Apa saja perbedaannya? Saksikan terus ya. Di depan saya ini bro, ada dua macam oli ya. Yang di sini saya sebagai contoh adalah Yamalup dari ori Yamaha ya. Yang pertama ini adalah Yamalup Sport. Jadi Yamalup Sport ini khusus untuk motor-motor yang bergigi ya. Terus yang kedua ini adalah yang biru ini untuk motor-motor Yamalup Super Matic, untuk motor-motor maticnya sportnya Yamaha ya. Di antara kedua oli tersebut ini itu mempunyai perbedaan bro, mempunyai perbedaan yang sangat mencolok sekali. Jadi Yamalup Sport ini adalah untuk motor-motor yang bergigi, contohnya untuk Vixen, untuk Jupiter MX New, Jupiter MX King, Bison, dan motor-motor bergigi yang lain ya. Terus yang Super Matic itu untuk motor-motor yang menggunakan automatic, contohnya untuk NMAX, terus untuk Lexi, untuk X-Max itu juga bisa ya. Nah, di antara kedua oli ini bro, itu terdapat perbedaan. Perbedaannya itu apa? Di sini pertama kali saya ingin untuk bisa membaca ya bro. Jadi di sini itu ada namanya SAE. SAE itu apa? SAE itu adalah Society of Automotive Engineer. Jadi suatu organisasi yang untuk berpatokan dengan kekentalan oli di seluruh internasional. Itu adalah SAE ya. Society of Automotive Engineer, itu namanya SAE. Nah, SAE ini itu yang terdapat di bagian-bagian seperti ini bro. Ada yang 10W40, ada yang 10W30, ada yang 10W50, ada yang 20W50. Itu namanya kekentalan, titik kekentalan ya, yang disebut dengan SAE ya. Terus kemudian API service, API sendiri itu adalah American Petroleum Institute ya. Itu API, American Petroleum Institute. API service S. Jadi S, kenapa ada hurufnya S di depannya sini? Di depannya sini itu ada hurufnya S. S itu khusus untuk motor-motor yang menggunakan bensin. S itu API servisnya S di depannya. Nah, kemudian ada lagi API servis yang menggunakan huruf C. Itu digunakan untuk motor-motor atau mobil-mobil yang diesel. Kali ini kita tidak membahas mobil ya, kita membahas motor saja. Nah, terus yang berikutnya itu adalah JASO.
kebanyakan di Indonesia ini itu menggunakan motor-motor yang dari Jepang. Nah, JASO sendiri itu adalah badan penelitian untuk sumber daya alam dan teknologi yang berada di Jepang. JASO sendiri mempunyai singkatan yaitu Japan Automobile Standard Organization. Itu disingkat JASO. Japan Automobile Standard Organization. Ya, di sini ada JASO. JASO tulisannya JASO. Nah, terus apa yang membedakan oli matic sama oli bebek? Ya, di sini sudah tertera ada dua. Kalau yang menggunakan JASO MA ini khusus untuk motor-motor yang bergigi. JASO MA. Ya. Nah, sedangkan yang untuk matic itu adalah JASO MB. JASO MB itu untuk motor-motor matic. Ya. Nah, ingat JASO tadi adalah badan perusahaan sumber daya alam dan mineral milik Jepang yang berada di Jepang. Makanya di Indonesia, karena di Indonesia ini memakai motor-motor dari Jepang, kebanyakan dia memakai standar organisasinya dari JASO. Terus kemudian ada lagi oli untuk motor matic ini biasanya dia tidak mempunyai adiktif anti-slip coupling basah. Jadi kenapa oli mesin itu tidak bisa dipakai di oli motor yang bergigi? Karena di dalam oli sini itu tidak mempunyai adiktif anti-slip coupling basah. Ya, sekali lagi, kenapa oli matic tidak bisa dipakai di motor yang bergigi? Karena dia tidak mempunyai adiktif anti-slip coupling. Ya, oke. Nah, terus yang untuk motor bergigi, dia ini mempunyai adiktif anti-slip coupling. Ya, jadi adiktif anti-slip coupling basah dia mempunyai itu di sini, bro, di dalam olinya ini. Ya, harus kalian tahu itu. Kenapa MA itu lebih bagus dibandingkan dengan yang MB? Karena itu tadi, dia memiliki tambahan adiktif anti-slip coupling basah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa oli motor bebek dipakai di oli motor matic? Kemudian sebaliknya, apakah oli motor matic bisa dipakai di oli motor bebek atau yang bergigi? Jawabannya adalah yang pertama, oli motor bergigi dia mempunyai adiktif anti-slip coupling basah. Nah, dipakai di oli motor bebek untuk pelumasan motor bebek itu bisa, dikarenakan motor matic tidak mempunyai anti-slip coupling basah. Jadi sah-sah saja ketika untuk motor bebek ini dipakai di matic itu bisa, karena nanti tidak dipakai anti-slip coupling basahnya, itu tidak akan dipakai. Ya. Dan yang berikutnya, kalau untuk motor matic, oli untuk motor matic dia tidak bisa dipakai di untuk pengolian motor bebek atau motor yang bergigi, dikarenakan dia tidak mempunyai adiktif anti-slip coupling. Ya, jadi gampangnya oli bebek itu bisa dipakai di motor matic, tapi kalau oli matic itu tidak bisa dipakai di motor bebek atau motor bergigi. Ya, itu kan. Nah, apakah kalian masih ragu dan mempertanyakan apa sih bedanya? Bisa ditulis di kolom komentar ya, bro. Nah, itulah sedikit
ciri-ciri atau perbedaan antara oli untuk bergigi dan oli untuk motor matic. Jika kalian bingung dan tidak jelas dengan penjelasan saya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tetap menekan tombol subscribe, like dan komen ya bro. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya supaya kalian bisa mengikuti video-video saya yang terbaru berikutnya. Oke? Tetap semangat, tetap berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah jaya.